Bab 12 Anak-anak Tuhan yang korup dan kota perlindungan. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Baru, umat surgawi yang suci dipanggil dalam pelbagai nama, malaikat-malaikat di surga, sepasukan besar tentara surgawi atau anak-anak Tuhan. Seperti di dunia manusia, di surga ada raja dan juga pegawai-pegawai, tentara-tentara dan rakyat. Tentara surgawi atau malaikat ialah nama yang diberikan kepada para pekerja Tuhan, dan gelaran anak-anak Tuhan digunakan untuk umat surgawi yang suci. Walaupun begitu, tentara-tentara surgawi atau malaikat-malaikat tidak berbeza dari anak-anak Tuhan tetapi sama, kerana semuanya diciptakan melalui nafas kehidupan Tuhan. Jadi kita akan menjadi seperti malaikat-malaikat pada masa kebangkitan, seperti yang tertulis, Lukas bab 20 ayat 36. Mereka tidak dapat mati lagi, mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Tuhan karena mereka telah dibangkitkan. Namun, roh-roh berharga sedemikian telah melakukan dosa terhadap Tuhan, digodai syaitan, dan datang ke kota perlindungan, yaitu rumah tahanan, serta kini mengharapkan rahmat Tuhan. Dalam hukum Musa, ada 6 buah kota perlindungan bagi 12 suku Israel. Jika sesiapa yang membunuh orang dengan tidak sengaja, dia dapat lari ke kota itu agar di situ dia tidak dibunuh oleh tangan penuntut balas. Semasa berlawan, seseorang dipukul dan mati, orang yang memukul itu akan dibunuh. Namun, jika orang yang membunuh secara tidak sengaja dan melarikan diri ke kota perlindungan sebelum penuntut balas menangkapnya, dia dapat menyelamatkan nyawanya sendiri. Tetapi, walaupun seseorang telah melarikan diri ke kota perlindungan, jika terbukti bersalah setelah siasatan menyeluruh, dia akan diserahkan kepada penuntut balas untuk pelaksanaan oleh para penatua kota. Orang yang telah melarikan diri ke kota perlindungan perlu tinggal di sana sehingga kematian imam besar yang diurapi dengan minyak kudus. Selepas itu, mereka bebas untuk kembali ke tanah air. Dan dalam pandangan rohani, tanah air ini melambangkan kerajaan surgawi. Hukum kota perlindungan dalam hukum Musa ditubuhkan untuk menunjukkan apa yang telah berlaku di surga sebagai bayangan. Kita ialah anak-anak Tuhan yang telah berdosa secara tidak sengaja di tanah air surgawi, digodai syaitan, dan melarikan diri ke dunia dosa, yaitu kota perlindungan ini. Seperti kes dari kota perlindungan dalam hukum Musa, kita dibebaskan dari kota perlindungan ini dan kembali ke tanah air surgawi dengan kematian Yesus Kristus, yaitu imam besar yang diurapi dengan minyak kudus. Namun, ia membuktikan bahwa orang yang tidak dapat diselamatkan dalam kalangan roh-roh yang dilahirkan sebagai manusia di dunia ini ialah roh-roh korup yang telah ditakdirkan sebagai hamba syaitan di dunia silam. Mereka akan bersatu dengan syaitan dan memainkan peranan sebagai hamba syaitan, yaitu akan menyiksa umat Tuhan. Kerana tertulis, 2 Korintus bab 11 ayat 14. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa antara para malaikat yang korup dengan anak-anak Tuhan di bawah tangan syaitan, ada roh-roh yang telah dilahirkan sebagai manusia dan bertindak seperti orang Kristen. Selain itu, ada banyak malaikat yang telah didedahkan dosa sepenuhnya, jadi mereka tidak dapat dilahirkan sebagai manusia, mereka akan menghalang kerja penginjilan sehingga hari penghakiman sebagai hamba-hamba syaitan. Nabi Yehezkiel menggambarkan status Raja Tirus yang pernah berada di surga sebelum dia dilahirkan di dunia ini. Yehezkiel bab 28 ayat 12. Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Engkau di Taman Eden, yaitu taman Tuhan penuh segala batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit dan yaspis hijau, permata pirus. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga, di Gunung Kudus Tuhan engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya, engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu, sampai terdapat kecurangan padamu, dengan dagangmu yang besar engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Maka kubuangkan engkau dari gunung Tuhan dan kerub yang berjaga membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa orang yang penting di dunia sekarang ini mempunyai kedudukan yang tinggi di dunia silam sama seperti Raja Tirus. Hampir semua orang yang dilahirkan di dunia ini ialah para malaikat yang pernah berada dalam kemuliaan itu. Sesetengah orang salah memahami Alkitab dan berkata bahwa manusia diciptakan sedikit lebih rendah daripada para malaikat. Sebenarnya kata-kata ini, dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, merujuk kepada Yesus yang datang ke dunia ini, termasuk orang biasa seperti kita. Jadi bagaimanakah dia yang dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat telah wujud sebagai Tuhan? Masa dia dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat hanya merujuk pada masa ketika keilahiannya tersembunyi dalam badan manusia?
Yesus tidak berkata apa-apa tanpa menggunakan perumpamaan. Dia mendedahkan rahasia kerajaan surga melalui perumpamaan dan tidak memberitahu perumpamaan yang tidak benar. Dia berkata tentang kebenaran dunia malaikat yang mendalam dengan menggunakan perumpamaan seperti berikut. Lukas bab 15 ayat 4. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Lukas bab 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Perumpamaan di atas merujuk kepada dunia silam, dunia ini dan dunia selepasnya. Semua perumpamaan yang diucapkan Yesus adalah penting karena ia mengandungi rahasia misteri Tuhan tentang perkara yang lalu dan masa depan. Seperti yang tertulis, Matius bab 13 ayat 10. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Semua perumpamaan diucapkan Yesus mendedahkan rahasia yang tersembunyi sejak dunia diciptakan.